Haleluya. Salam sejahtera buat semuanya. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan ini. Tuhan menyelamatkan manusia, Tuhan memilih kami di dalam kehidupan yang seharusnya kami adalah orang-orang yang masuk ke dalam penghukuman, masuk ke dalam api neraka, tetapi oleh karena kasih Tuhan, Tuhan membebaskan kami dari tangan setan. Sekali lagi, banyak orang tidak mengerti. Orang pikir bahwa Tuhan itu menciptakan neraka itu untuk manusia. Bukan. Tuhan menciptakan neraka bukan untuk manusia, tapi untuk setan. Nah, kalau manusia mengikuti setan, maka manusia dapat paket yang sama. Paket hemat namanya. Ya, artinya manusia tidak menghargai kekudusan Tuhan. Manusia tidak menghargai kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai terlambat, karena setan itu adalah pribadi yang sangat keji, yang sangat jahat. Dia menyesatkan, membodohi manusia, menipu manusia. Supaya jangan ada manusia yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur, kasih Tuhan begitu luar biasa. Tuhan datang untuk membebaskan kita. Tentu membebaskan kita dari tangan setan. Karena setan tidak mungkin mau melepaskan kita. Sudah dikatakan di dalam Alkitab bahwa iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya setan terus mengajarkan yang jahat kepada manusia. Tuhan datang menyelamatkan. Setan mengajarkan kebencian, iri hati, amarah, pertikaian, perkelahian, perselisihan, bahkan sampai mengarah kepada pembunuhan. Karena memang setan itu haus darah. Setan itu menghalalkan darah manusia. Karena setan itu sangat benci kepada manusia. Ya, kalau Anda tidak mengenal Tuhan, Anda pasti bingung. Sebetulnya sederhana sekali, dalam hidup ini hanya ada dua kekuatan. Kekuatan Tuhan atau kekuatan setan. Setan jahat, Tuhan baik. Tuhan mau menyelamatkan kita, tapi setan menjahati hidup kita. Ya, kita diselamatkan dari tangan Tuhan. Hakikat Tuhan itu adalah kasih. Dia tidak ingin manusia menderita. Kalau setan adalah pribadi yang sangat jahat. Dia membuat penderitaan, dia membuat penyakit, dia membuat kecelakaan, dia membuat bencana. Itu yang terjadi di dalam hidup manusia karena memang dia pembunuh manusia. Nah, banyak orang tidak mengerti. Orang pikir bencana, kecelakaan itu perbuatan Tuhan. Makanya orang selalu berkata sudah kembali ke pangkuan Tuhan. Tidak. Setanlah yang membuat itu. Tuhan itu hakikatnya baik. Tuhan itu tidak mungkin berubah. Dengan alasan apapun dia tidak mengalami pertukaran, dia tidak mengalami perubahan. Karena dia sempurna, yang berubah itu manusia. Kenapa manusia berubah? Karena setan membodohi manusia. Pada waktu awal kawin manusia setia. Kata-kata sayang keluar terus. Coba kalau sudah 3 bulan, terjadi perubahan. Mulai keluar segala jurus yang saling menyakiti. Karena apa? Karena setan yang menguasai manusia. Manusia mengajarkan kebencian di dalam setan mengajarkan kebencian di dalam hidup manusia. Bahkan yang paling tertinggi adalah setan mengajarkan untuk manusia saling membunuh karena memang setan itu haus darah, menghalalkan darah manusia siapapun. Oleh sebab itu berhati-hati teman. Ya, jangan sampai Anda sedang beriman tapi salah arahnya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan lewat
lewat tayangan-tayangan yang kami hadirkan, kiranya bisa bermanfaat, bisa menolong Bapak Ibu, dan bisa membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik, dan Dia ingin supaya kebaikan-kebaikannya, firman-Nya tersampaikan. Bagaimana Dia mengerjakan sebuah keselamatan di dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, dari iman antikris, iman yang bertentangan dengan Injil keselamatan. Supaya Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia. Dan pada kesempatan ini kita akan diberkati dengan kesaksian bagaimana seorang narasumber dari iman yang berbeda, dari seorang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan kehidupan yang sangat jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan datang dan menyatakan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan narasumber, sehingga narasumber bisa mengenal dan menerima Tuhan. Dan beliau, sekali lagi, kami tidak mau selamat sendiri. Kami ingin supaya semua orang selamat. Kenapa kami ingin supaya semua orang selamat? Karena Tuhan baik. Tuhan yang baik itu ada di dalam kami. Kalau manusia kami untuk apa bersaksi? Ya, tidak perlu. Karena kita sibuk, kita masing-masing juga punya kegiatan. Kita masing-masing juga punya pekerjaan. Tapi karena Tuhan mengasihi kami mengasihi juga orang-orang lain. Karena itu, dengarkan apa yang disampaikan pada malam hari ini. Saya berdoa, kasih karunia Tuhan turun di dalam setiap teman-teman. Oke, kita sambut Ibu Tafib Rianti. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak Pendeta. Ya, apa kabar? Luar biasa. Ya, Sebab saya bisa agak punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bisa agak besar sedikit suaranya, Bu, biar agak terdengar. Pak. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Semangatnya luar biasa, Ibu ini. Ya, Bu, terima kasih sudah hadir dan mau berbagi dengan teman-teman yang ada di dalam link ini. Ibu bisa menceritakan bagaimana perjalanan Ibu, iman Ibu setelah mengenal Tuhan Yesus, dan mungkin dimulai secara garis besar bagaimana Ibu bisa mengenal Tuhan. Ya, lewat peristiwa apa yang Tuhan nyatakan kepada Ibu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Tafib Rianti. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatan. Ini adalah kali kedua saya boleh bersaksi di channel Bapak Pendeta Yusuf Manupulu. Saya mau memberitahukan kesaksian saya secara garis besarnya, bahwa dulu saya adalah orang-orang yang seharusnya mendapat murka, mendapat penghukuman. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, saya diselamatkan melalui sebuah permainan setan, yaitu permainan Jaya Langkung. Jadi saya diinjili oleh setan. Tapi setan terkecoh. Dia pikir saya akan menjadi pengikutnya, tetapi saya memutuskan untuk lebih mengikut Tuhan. Saya sharing sedikit bagaimana saya percaya kepada Tuhan Yesus melalui satu permainan yang bernama permainan Jaya Langkung. Dalam permainan itu, saya tidak banyak membutuhkan sarana. Tadinya saya pakai sarana kertas, pakai huruf A, kertas kosong itu ditulisin huruf A sampai Z, kemudian angka 0 sampai dengan 9. Saya pakai tutup botol pis yang di dada. Kemudian lembar kertas itu saya panggil-panggil namanya seperti petunjuk yang ada di majalah yang saya baca. Karena sering bermain-main seperti itu, saya pikir dulu yang datang itu adalah orang yang pernah hidup, yang meninggal dunia. Tetapi setelah saya menjadi orang yang percaya kepada Yesus, ternyata itu bukan orang yang pernah hidup, tapi memang setan pakai jasadnya orang yang pernah hidup untuk mengelabui semua manusia. Karena ketika kita sudah mati, selesai.
kita akan ada di penghakiman atau menerima hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Jadi kesaksian saya ini setelah saya terus bermain setiap hari, hampir setiap hari saya main itu, saya tidak menggunakan sarana kertas tadi. Saya kalau mau main, saya tinggal pejamkan mata saya, lalu orang-orang dalam tanda petik yang sebenarnya adalah kuasa gelap itu akan datang. Kalau datang kami bercakap-cakap, orang lain tidak melihat keberadaannya, saya melihat, sehingga orang-orang berpikir saya adalah orang gila karena saya kesannya seperti berbicara sendiri gitu. Nah, singkat cerita, waktu itu saya sedang berjalan-jalan dengan mereka, naik angkot. Belum sampai tujuan saya diseret turun, katanya angkot yang kami tumpangi mau mengalami kecelakaan. Nah, setelah saya turun beberapa meter kemudian saya lihat memang angkot yang kami alami mengalami kecelakaan. Waktu itu saya marah sama teman dalam tanda petik ini. Mengapa mereka hanya memberitahukan kepada saya, tidak memberitahukan kepada penumpang yang lain? Mereka bilang bodo amat dengan yang lain karena mereka katanya sayangnya cuma sama saya. Tapi saya marah di situ sebab saya melihat ada banyak korban luka-luka dari kecelakaan itu. Saya kembali pulang ke rumah. Di rumah saya mencoba bermain kembali. Saya mengingat satu nama yang di dalam Al-Quran namanya sangat-sangat banyak disebut, yaitu Nabi Isa Al-Masih. Di dalam Al-Quran Nabi Isa disebutkan sebagai jalan yang lurus, disebutkan sebagai pribadi yang terkemuka di dunia maupun di akhirat. Dia juga mengetahui hari kiamat dan kelak akan datang kembali ke dunia sebagai hakim atau Imam Mahdi. Waktu saya berpikir untuk memanggil nama itu, baru berpikir loh, tiba-tiba teman-teman yang dalam tanda petik itu datang. Mereka melarang saya memanggil nama itu dan membentak saya, jangan panggil nama itu. Kenapa? Saya bilang begitu. Kalau kamu panggil nama itu, persahabatan kita putus. Saya katakan kepada mereka, oh tidak masalah. Saya gampang mencari teman, saya mudah mencari teman. Tetapi satu hal saya mau tahu, kenapa kalian melarang saya memanggil nama itu? Lalu dengan kebodohannya menurut saya ya, mereka menjelaskan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Dia yang menjadikan saya, dia yang menjadikan mereka, dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Waktu itu saya tidak mempercayai apa kata mereka. Sebab menurut pemahaman saya di iman saya yang dahulu, Nabi Isa Al-Masih memang seorang nabi yang harus dihormati. Dia bukan Tuhan. Kenapa? Maaf, orang Kristen menuhankan manusia. Tapi kenyataannya teman-teman dalam tanda petik ini terus-menerus meyakinkan saya bahwa Isa Al-Masih itu bukan cuma nabi, dia itu Tuhan. Dia yang menjadikan kamu, dia menjadikan seisi dunia ini. Saya tidak percaya kepada mereka, saya langsung panggil namanya. Betapa besar, ajaib, dan berkuasanya nama itu. Baru saya panggil satu kali. Isa Al-Masih datanglah. Tiba-tiba mereka itu semua terbakar. Saya dan anak-anak saya lihat mereka. Kami bingung, api dari mana itu? Kok tiba-tiba mereka terbakar, jadi pasir dan lenyap. Tiba-tiba tangan saya ini bisa menulis sendiri. Tulisan itu berbunyi, berpalinglah engkau kepada teguran. Aku hendak mencurahkan aku kepadamu dan memberitahukan jalan-jalanku. Wow, di situ saya takut. Karena saya tidak bisa mengendalikan tangan saya untuk menulis itu. Dan ternyata ketika saya baca kitab pertama kalinya,
Itu ada di Amsal 1 ayat 23. Saya berhenti dengerin permainan itu, lalu karena saya mencium bau busuk yang sangat-sangat busuk. Baunya busuk sekali. Saya pikir ada bangkai atau binatang yang mati gitu. Kami mencarinya di kolong kursi, di kolong tempat tidur, di kamar mandi, di dapur, siapa tahu ada sumber bau itu. Sampai kami lihat di langit-langit rumah, tidak ada juga bau itu. Lalu, tapi bau itu masih memenuhi rumah kami. Kami keluar, ada bola api di situ, di dalamnya ada cacing. Saya dan anak-anak saya merasa kok muncul. Kami menghampiri bola api itu, saya coba pisahkan dengan kertas, misalkan cacing-cacing itu, kertasnya terbakar. Tiba-tiba saya pakai kayu, dahan, saya coba pisahkan cacing-cacing yang ada di dalam merah-merah itu pun terbakar. Dan saya pakai sendok yang dari baja loh, itu meleleh. Anehnya saya tangannya tuh nggak terbakar dan nggak merasa panas. Kenapa justru benda-benda itu meleleh dan terbakar? Lalu saya bertanya, ya Allah, itu apa? Itu apa? Lalu saya mendengar suara secara audible yang mengatakan bahwa itu adalah api dari neraka yang tidak akan kunjung padam dan ulat dari neraka yang tidak akan pernah mati. Wow, saya takut sekali. Lalu karena terus teringat saya tidak mau kalau saya mati itu masuk neraka. Saya ingat pesan dari tamu yang pernah datang ke rumah untuk saya mencari tahu jalan kebenaran itu siapa gitu. Saya berkomitmen selama 3 hari lewat doa dan puasa, sholat tahajud dan mengaji. Waktu saya sholat hari pertama, hari kedua, malam pertama, malam kedua, sambil puasa, saya tidak menemukan jawaban apa-apa tentang pertanyaan saya, siapa sih jalan kebenaran itu, mana sih yang benar itu. Dan saya memutuskan bila di malam ketiga saya tidak mendapatkan jawaban, saya akan tetap dengan iman Islam saya. Tapi ketika saya sholat tahajud di sepertiga malam, tiba-tiba ruangan kamar saya ini menjadi terang benderang, terang sekali. Lalu muncul wajah Tuhan Yesus. Saya tidak menduga bahwa wajah Tuhan Yesus itu seperti yang dilukis oleh anak kecil. Ya, di mana itu? Pokoknya seperti itu wajahnya. Yang memperlihatkan kedua tangannya yang berlubang dan berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang awal, yang akhir, yang sudah ada dan yang akan datang. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis, sebab aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia." Waktu itu saya bertanya-tanya, kenapa harus manusia yang dijala-jala? Saya belum pernah baca Alkitab. Nggak ngerti maksudnya apa tuh. Kok manusia dijala-jala? Tuhan tidak menjelaskan. Tuhan yang memperlihatkan tangannya itu, yang memperlihatkan wajahnya kepada saya, tidak menjelaskan pertanyaan saya. Tetapi dia memperlihatkan kepada saya layar putih, di situ ada film. Dan ternyata itu saya. Dari mulai masih kecil, remaja, dewasa, sampai menikah. Di situ saya diperlihatkan
banyaklah dosa saya, banyaknya salah saya. Dan saya di situ pun diperlihatkan bagaimana upaya saya, kekuatan saya untuk supaya kalau saya mati, saya bisa masuk surga. Saya sungguh-sungguh dengan puasa saya, kalau bulan puasa tiba, saya usahakan untuk tidak bolong. Kalaupun bolong karena kami perempuan ya, kadang-kadang untuk menunaikan puasa itu terkendala dengan datangnya menstruasi. Tapi itu akan saya usahakan untuk membayar kembali. Lalu ketika saya berpuasa, saya berpikir dengan puasa saya bisa menghapuskan dosa saya. Dengan amal ibadah saya berpikir bisa menghapuskan dosa saya dan saya kalau mati masuk surga. Kalau saya berbuat baik, saya berpikir saya mati masuk surga. Tapi di film itu dijawab tidak, ada tanda silang. Lalu bagaimana caranya saya masuk ke surga? Muncul jadi tanda salib, dan Tuhan di situ bilang, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan ke surga itu ternyata hanya melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga. Karena apa? Dia berasal dari surga, penguasa surga dan pastinya bisa memberi jaminan surga. Tapi belum tahu konsep bahwa Tuhan Yesus surga, penguasa surga, memberi jaminan surga. Lalu saya terkenang-kenang itu saya minta Tuhan untuk memberi diri dibaptis, teringat terus untuk jadi penjala manusia. Lalu saya tanya, suami saya masih hidup ya, Pak, dibaptis itu apa? Oh, kalau dibaptis itu mama jadi orang Kristen. Saya nggak mau. Saya tanya adik-adik saya, Dek, kalau dibaptis itu apa ya? Oh, kakak jadi orang Kristen. Oh, saya nggak mau jadi orang Kristen. Saya tidak membenci orang Kristen, tidak membenci kekristenan. Tapi saya dulu merasa bahwa agama saya itu agama yang paling bagus gitu loh. Dina indalahi Islam. Artinya agama yang paling bagus, yang bagus di sisi Allah itu hanya Islam gitu. Jadi seiring berjalannya waktu saya tanya, mereka tidak memberi jawaban yang memuaskan. Saya bertanya kepada istri pendeta. Waktu itu istri pendeta ini teman saya ketika saya kursus sanggul rambut ya. Saya tanya, Eda, baptis itu apa sih? Oh, kalau baptis itu saya kurang pandai menjelaskannya. Eda bisa tanya ke biar dia menjelaskan arti baptisan pada Eda. Tahulah saya alamat gerejanya. Ke sana, saya datang ke sana, mereka Bapak Pendeta dan para majelis sedang tanya. Saya masuk, isi Pak, saya membicarakan isi hati saya mau minta dibaptis. Mereka senang, bertanya, maaf Inang dari mana? Saya bilang saya dari Muslim, memang baptis karena saya disuruh yang nyuruh baptis, nggak tahu, pokoknya dia yang bilang aku adalah Alfa dan Omega, itu yang nyuruh saya untuk baptis. Oh, Tuhan Yesus katanya. Oh, gitu. Oh, tapi Inang mohon maaf, Inang nggak bisa dibaptis dalam waktu dekat karena Inang dari kepercayaan lain, jadi Inang harus dikatekisasi dulu. Mendengar itu saya sebenarnya sedih ya, karena merasa ditolak. Lalu saya bilang, ya sudah,
kalian sudah menolak saya. Padahal Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Di antara orang yang berdosa itu saya kayaknya yang paling berdosa. Tapi kalian menolak saya, biarlah itu urusan kalian sama Tuhan Yesus. Yang nggak dibaptis nggak apa-apa. Lalu saya keluar dari ruangan itu sebab saya takut. Karena di ruangan itu tiba-tiba ada angin, nggak tahu arahnya dari mana. Pokoknya angin itu membuat porak-poranda buku-buku, kertas-kertas yang ada di meja, kording-kording semua. Anginnya ada di situ semua berantakan. Saya berpikir telah terjadi gempa gitu, jadi saya takut kerobohan. Saya langsung cepat-cepat lari menuju pintu gerbang. Tidak berapa saya lama lari, saya udah mau buka pintu gerbang. Pak Pendeta sama majelis mengejar saya dan berkata, Ninang, Ninang, kapan Ninang mau dibaptis? Hah, kenapa? Gak apa-apa, gak usah, gak apa-apa. Saya bilang, saya takut waktu itu. Saya takut dijahatin gitu. Enggak, Inang kapan udah beli? Ya kalau bisa secepatnya, tapi kalau boleh tahu, kenapa bisa berubah? Kok mau menerima saya, tadi menolak saya. Mereka bilang mereka didatangi Tuhan Yesus lewat angin yang ada di ruangan itu tadi. Saya diam saja, terus minggu berikutnya saya dibaptis. Ajaibnya ketika saya dibaptis, saya mengerti firman-Nya, saya bisa nyanyi puji-pujiannya, saya bisa tindak menata porsyaon, maksudnya pengakuan iman rasuli, dan doa Bapa kami dalam bahasa Batak. Padahal saya tadinya nggak ngerti bahasa Batak, di situ jadi ngerti. Singkat cerita, saya sudah memberi diri dibaptis, dan saya mendapat nama Elizabeth. Saya bertanya kepada Tuhan, ada hamba Tuhan yang menjelaskan arti nama itu. Arti nama itu, saya dikasih buku, L itu Allah, Bet itu rumah. Di buku itu diartikan dipilih, dikuduskan menjadi alat Allah. Wah, saya senang sekali. Lalu saya pakai nama itu sampai sekarang. Jadi saya waktu dibaptis 28 Agustus 1994 di Gereja HKBP Cendrawasih 1 di Depok. Nah, setelah dibaptis, Tuhan memang pakai saya. Pertama, jiwa pertama yang Tuhan kasih itu keponakan saya sendiri. Dia tidak masuk sekolah selama beberapa bulan gitu. Gurunya datang kepada saya bertanya, Bu Situmorang, saya dipanggil Ibu Situmorang ya, karena suami saya Situmorang. Situmorang, tolong diingatkan keponakannya kenapa nggak masuk-masuk sekolah. Dia sudah kelas 6, harus ujian, jangan sampai nggak lulus. Oh iya Pak, nanti saya tanya ke rumahnya. Waktu saya datang ke rumahnya itu, keponakan saya bilang, Tante pakai minyak wangi apa? Kok Tante wangi sekali sih? Wah, Tante nggak pakai minyak wangi. Tapi Tante wangi sekali. Udah, saya lihat keponakan saya itu kakinya lumpuh. Leo, ini kenapa? Nggak tahu, Tan. Tiba-tiba aja nggak bisa jalan. Diperiksa apa, nggak ada apa-apa, tapi dia pakai apa tuh yang kayak dilipat-lipat kakinya itu. Opungnya dia sudah dibawa ke berbagai pengobatan alternatif ya, tapi nggak membawa perubahan, dalam arti dia tetap belum bisa jalan. Lalu saya bawa, nggak tahu nih, saya nggak tahu anak ini, tiba-tiba ponakan saya ini saya bawa aja ke daerah, ke Jakarta Selatan. Saya masuk ke sebuah rumah, saya nggak tahu itu rumah siapa, dia itu siapa. Pokoknya saya datang aja ke situ bawa anak ini. Ketemu dengan orang tua yang ada di sana, saya langsung bilang begini,
Inang saya Buru Jawa. Tapi karena saya sudah diain jadi Buru Batak, saya sedapat mungkin membawa nama harum orang Batak. Jangan sampai saya mempermalukan orang Batak. Tetapi putrimu mempermalukan putrimu saya. Nggak tahu saya tiba-tiba ngomong kayak gitu. Pokoknya pulang dari sini kalau keponakan saya semakin parah, mohon maaf. Saya akan perkarakan ini. Saya laporkan. Ajaib, Pak. Pulang dari sana keponakan saya sembuh. Itu keajaiban pertama. Jiwa pertama, yaitu keponakan saya sendiri. Sembuhkan dari kelumpuhan. Dan orang kedua yang Tuhan izinkan untuk saya layani, kakak saya punya tetangga. Saya pulang dari gereja, kebetulan saya bisa dapat pengurapan dari gereja. Saya masuk, di situ ada anak tetangga kakak saya. Dia bilang, Tante habis dari gereja ya? Iya. Di gereja itu ngapain sih, Tan? Ya, nyanyi-nyanyi, baca firman, dengerin firman Tuhan, berdoa. Oh gitu. Saya mau dong didoakan, kata anak ini. Mau. Waktu saya doakan, kakak saya cerita. Kalau anak ini adalah orang dengan gangguan jiwa. Saya doakan. Pokoknya waktu saya doakan, dia itu seperti ngeledek gitu. Saya tahu itu kuasa gelap yang ada di dalamnya ya. Kadang-kadang waktu saya doakan dia kayak gini. Pokoknya ngeledek terus. Sampai dia bisa masuk badannya yang ke bawah meja yang sempit. Dia bisa menekuk seperti ular gitu masuk dalam pit. Itu saya melayani dia dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Orang tuanya mencari ke rumah. Tante, ada anak saya nggak di situ? Kakak saya bilang, ada itu lagi didoain. Waktu ada mamanya, saya bilang, oh, ini anaknya saya doain. Mau saya sembuhin. Tapi saya pakai nama Tuhan Yesus. Kok redo tidak? Redo nggak? Dia bilang, saya redo, Tan. Saya redo. Waktu bilang redo, saya cuma tinggal bilang, dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan roh jahat yang mengikat anak ini lepas keluar, tinggalkan dia di dalam nama Yesus. Udah dia keluar dan sembuh. Apa sekarang? Itu Pak Pendeta. Halo? Iya. Halo? Iya, Bu. Iya. Haleluya. Luar biasa. Ya, iya, karena saya bertemu dengan Tuhan Yesus lewat cara-cara bisa dibilang kayak praktek-praktek okultisme seperti itu, Tuhan membawa saya kepada pelayanan yang berbau seperti itu juga, Pak. Oh, Misalnya ya iya. mengusir orang yang kerasukan, orang yang kena Mhm. santet, orang dengan gangguan jiwa, seperti Mhm. itu. Pernah suatu Iya. hari Hmm. ada tetangga, ada teman minta datang ke rumah minta saya menemani dia karena teman Hmm. anaknya tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Saya pergi ke rumahnya anak ini. Waktu pergi ke sana, orang tuanya buka pintu, dia begini. Maaf, saya harus izin dulu untuk menerima ibu-ibu ini di rumah saya. Saya sudah tahu bahwa ini ada yang tidak beres.
Tidak lama dia muncul. Oh, silakan masuk. Sudah diizinkan. Begitu. Kami masuk. Waktu kami masuk, kita tanya, di mana anaknya? Kenapa tidak masuk-masuk sekolah? Oh, dia bilang anaknya sedang tidur, nggak bisa diganggu. Ya. Tapi saya curiga di situ. Saya minta sama teman-teman saya untuk mereka berdoa, minta rumah itu dipenuhi dengan darah Yesus. Minta supaya ada hadirat Allah di tempat itu. Saya pura-pura ke belakang, izin mau pipis. Dan alangkah terkejutnya saya waktu saya ke belakang tuh, lewat pintu dapur, itu anak-anaknya ternyata sedang diikat. Diikat begini, tangannya, kepalanya begini. Ayahnya sedang mengasah golok, mau digorok. Saya kaget ya. Saya spontan bilang, darah Yesus. Si bapak tiba-tiba jatuhkan goloknya, saya ambil pisau yang terdekat di situ, saya ikat dulu si bapak itu dalam nama Yesus. Kau terikat di situ. Si bapak seperti terikat. Saya buru-buru ambil pisau, saya buka anak-anak ini. Saya minta anak-anak ini untuk cepat bawa untuk Halo, Ibu Rianti. Ya, maaf ya teman-teman, ini kelihatannya sinyalnya agak terganggu. Ya, kita coba Ibu Rianti. Kita coba, ya. Ibu Rianti bisa dengar? Ibu Rianti. Ya, teman-teman, ini sinyal lagi agak kurang bagus ya. Oke. Coba dikeluarkan dulu Ibu Riantinya, baru nanti Ibu masuk lagi ya, Ibu. Ya. Dikeluarkan dulu. Ya. Ya, kita rupanya kesulitan sinyal ini. Coba dihubungi lagi supaya Ibu Riantinya bisa segera masuk. Ya teman-teman, memang jaringan agak kurang bagus ya. Ya. Ya, coba dinaikin lagi. Puji Tuhan, anak-anak ini puji Tuhan terselamatkan. Esok harinya teman-teman saya yang ikut Bu bersama Rianti, saya. Bu Rianti, Ya, coba diulang ya, sedikit halo. Bu, karena tadi diulang sedikit karena tadi terputus. Itu yang mau digorok lehernya tuh sama orang tuanya, bagaimana ceritanya tadi Bu? Oh iya, saya kan tanya sama orang tuanya, kemana anaknya? Orang tuanya bilang anaknya sedang tidur siang, gitu. Tapi saya curiga karena teman saya yang juga punya karunia, dia bilang ini ada yang nggak beres nih Tan. Saya pura-pura izin mau pipis ke belakang, ternyata di belakang itu ayahnya sedang mengasah golok Pak. Anaknya Oh. udah dalam keadaan terikat dan lehernya sudah begini. Oh. Spontan saya bilang, itu spontan itu Pak, kuasa darah Yesus itu luar biasa. Saya bilang, Amin. darah Yesus. Kaget dia, kaget. Goloknya jatuh. Saya ucapkan, aku ikat kau dengan kuasa darah Yesus, ikat. Diam kamu di situ. Dia diam seperti patung gitu terikat. Saya buru-buru ambil pisau, saya buka anak-anak ini tali-talinya yang ikat. Saya suruh, kalian lapor ke Pak RT cepet ya.
Dari nanti ada polisi datang. Nggak lama Pak RT datang, bawa polisi, orang tuanya dibawa ke rumah sakit jiwa, Pak. Esok harinya teman-teman saya yang ikut pelayanan itu datang ke rumah. Dia kan badannya putih ya kulitnya, tapi waktu datang itu kulitnya gosong, seperti orang habis berenang seharian gitu. Saya tanya, kamu habis berenang? Enggak, ini efek dari layanan itu. Oh masa sih? Iya ini jadi kayak gini, doain dong aku, kata dia gitu. Lalu saya doakan, ajaib putih, kulitnya kembali normal aja, putih kembali. Jadi saya mau beritahukan kepada kita semua yang mau ambil bagian dalam pelayanan pelepasan kultisme seperti ini, harus jaga hidup, harus jaga kekudusan, jangan main-main. Sebab yang namanya kuasa gelap itu nggak pernah main-main, ia serius. Karena itu ia digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa, siap untuk ditelannya. Begitu Pak. Halo. Ya, iya Bu, ya luar biasa ya. Dahsyat sekali kuasa darah Tuhan Yesus. Ya, Namanya sangat ajaib. Iya Bu, ya, gimana Bu kelanjutannya Bu? ya kelanjutannya banyak Pak pengalaman-pengalaman saya yang berbau okul. Ya, sebagian aja, Nah, sebagian sebagian, kecil aja Bu. Nanti baru kita sambung lagi nanti. Sebagian kecil aja, sebagian kira-kira kecil. supaya bisa Pernah anak, memberkati teman-teman. iya, pernah saya ada seorang ibu datang kepada saya konseling. Hmm. Dia minta didoakan karena suaminya menikah lagi. Ibu ini cantik Pak, suaminya juga tampan. Halo, Ya, halo, dia Bu. Ibu ini cantik, ya, suaminya tampan, gimana Bu? tetapi dia mengeluh karena suaminya menikah lagi. Saya tanya istrinya seperti apa yang sekarang. Diperlihatkanlah fotonya. Fotonya itu perempuan nenek-nenek tua, jelek, gemuk gitu. Saya Iya. tanya, ini ketemu di mana dengan perempuan ini? Katanya perempuan itu adalah kuncen. Kuncen yang suka jaga gunung. Kuncen. Karena pekerjaan suami dan dia sendiri masuk di dalam komunitas pencari harta karun Presiden Soekarno. Menurut komunitas ini, Bapak Presiden Soekarno itu tidak mati, tapi moksa. Moksa hidup di alam lain, menurut kepercayaan mereka. Dan menurut kepercayaan mereka, Bapak Presiden Soekarno ini punya banyak harta karun di bawah bumi itu. Jadi melalui kuncen ini mereka berharap bisa dapat harta-harta itu yang berbentuk emas-emas batangan itu, Pak. Saya tanya apa pernah dapat? Pernah. Diperlihatkanlah sama saya uang-uang kuno-kuno itu. Tapi itu sepertinya bukan emas, sepertinya apa ya? Seperti kuningan gitu, Pak. Iya. Lalu singkat cerita saya doakan ibu ini keluar 2 susuk, satu dari sini, satu dari sini. Dia bermanifestasi. Saya melayani dia dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Dia bermanifestasi kadang seperti burung, kadang seperti kera, kadang-kadang seperti harimau, seperti buaya, seperti ular. Pokoknya macam-macam. Tadinya waktu baru-baru itu saya agak-agak senang juga sih Pak menyaksikan orang manifestasi gitu, kayaknya enak gitu ditonton. Tapi setelah kemari-mari saya pikir, oh iblis itu sukanya pamer gitu ya. Jadi saya nggak mau lagi mengizinkan orang-orang yang saya layani pelepasan itu untuk bermanifestasi. Karena apa? Kasihan Pak, capek dia nantinya. Singkat cerita saya sudah selesai melayani ibu ini, saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah sampai rumah jam 10 malam. Saya pergi tidur.
bersama suami dan anak saya satu kamar. Ini anak bungsu saya. Saya kuncinya itu saya taruh di kantong. Kebetulan saya pakai baju tidur piyama, ada kantongnya. Sekitar jam 1 malam, anak saya nomor 2 ketuk pintu kamar. Mama, buka dulu pintu, buka pintu. Ada apa, anakku? Mama kok enak-enakan tidur ya? Coba lihat dulu itu, Michael itu adiknya. Kenapa? Dia tidur sama mama kok. Enggak, Ma, itu lihat dulu. Saya keluar. Saya lihat kamar di kasur kok anak saya enggak ada ya. Saya lihat keluar, anak saya yang bungsu waktu itu dia sekitar umur 6-7 tahun begitu. Dia bawa kucing hitam. Dia bawa kucing hitam atau putih waktu itu. Matanya merah, badannya basah semua, bajunya basah semua, kotor, kakinya berlumpur. Saya tanya, dia tidak menjawab, dia malah pelototin saya, matanya sampai merah. Saya agak panik, antara percaya dan enggak, ini anak saya bukan ya. Saya lihat lagi ke kamar, tapi anak saya enggak ada. Saya bangunkan suami saya, Pak bangun Pak, lihat itu anak kita Pak, tolong doakan Pak. Suami saya doakan, dimandikan. Saya tanya sama anak saya, tadi siapa yang nganter adikmu pulang? Dia bilang, itu mah tukang becak langganan kita. Oh ya, langsung saya tahu, saya keluar menemui bapak tukang becak. Saya bilang, Pak terima kasih ya, tadi ketemu dengan anak saya di mana? Oh dia di jalan tante, baru turun dari angkot. Saya deketin kok ada anak kecil malam-malam di luar. Ternyata anak tante. Saya bawa pulang jadinya. Oh iya terima kasih ya Pak. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan anak saya, dia pun akan menyelamatkan Bapak. Percaya ya Pak, Tuhan Yesus menyelamatkan Bapak. Amin Tante, amin. Saya kasih uang saudara sebagai tanda terima kasih. Saya kembali pulang, saya tanya anak saya, tadi kamu dari mana nakku? Baru dia bisa menjawab, katanya dia dari danau. Rumah kami memang dekat dengan danau Pak. Ada sekitar 200-300 meter ada danau. Terus kamu keluar dari kamar itu pakai apa? Apa kamu punya kunci cadangan? Enggak. Terus kamu keluar bagaimana? Tembus tembok. Kok bisa? Siapa yang bawa? Ada nenek-nenek. Ternyata nenek-nenek yang kuncen itu Pak, yang bawa anak saya. Dia bawa ke danau. Jadi gini Pak, kalau ada satu orang terikat dengan kuasa kegelapan dan ada orang yang membebaskan orang itu dari ikatan kuasa kegelapan, si setan itu akan mengejar orang yang sudah melakukannya. Dia coba mengejar saya, nggak bisa. Coba lewat anak saya, mau membunuh anak saya. Makanya anak saya dibawa sampai ke dasar danau. Saya tanya, Mama kamu bisa bernapas di situ? Bisa, Ma. Terus apa yang kamu lihat di situ? Katanya di situ ada siluman kerajaan buaya putih. Jadi raja dan ratunya itu pakai mahkota, yang lain rakyat biasa tidak bermahkota. Lalu dia bilang, kenapa kamu bisa keluar? Bisa lolos di situ, kamu bisa bernapas? Bisa mah, ngomong juga bisa di situ. Oh. Terus kamu keluarnya gimana? Iya, nenek-nenek itu dimarahin sama raja dan ratu itu. Dimarahin. Itu anak ibu sudah umur berapa tuh? Anak saya masih kecil, Pak. Baru umur 6-7 tahun. Oh. Masih kecil. Baru 7 tahun ya bisa keluar lewat tembus tembok gitu. Halo? Ibu Rianti? Ya, anak saya baru umur sekitar 6 dan 7 tahun, Pak. Saya tanya, kenapa kamu bisa diloloskan, dibebaskan? Iya, kata raja sama ratu itu, aku punyanya Tuhan Yesus.
Oh gitu. Iya. Dari situ kita belajar Pak bahwa kita sebagai orang tua, sebagai nenek, sebagai ibu, sebagai ayah harus selalu membawa nama anak kita dalam doa. Karena apa? Dengan mendoakan mereka secara tidak langsung kita sudah menjaga mereka, memprotek mereka. Itu akhirnya anak saya selamat. Tapi apa yang terjadi dengan bapak tukang beca itu Pak? Dia meninggal dunia Pak. Pagi-pagi sekitar jam 5:30 atau jam 5 gitu. Saya mau ke pasar, bapak tukang beca ini becaknya dan dia juga tertabrak kereta api. Meninggal dunia Pak, tapi saya percaya jiwanya diselamatkan. Karena pada percakapan terakhir, waktu saya bilang, Bapak percaya Tuhan Yesus ya? Ya amin Tante. Terima kasih sudah menyelamatkan anak saya. Bapak juga nanti selamatkan Tuhan Yesus. Percaya ya Pak. Saya percaya Tuhan Yesus memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran Pak. Saya berharap Bapak itu Amen. selamat. Walaupun harus meninggal secara tragis. Begitu Pak. Iya. Luar biasa ya. Halo, Ibu. Bisa dengar Ibu Rianti? Halo, Ibu Rianti. Ini nggak usah heran Pak. Ya halo. Bapak nggak usah heran Iya, bisa kalau dengar saya? sinyal ini diganggu-ganggu. Bisa Pak? Iya, saya tahu. Saya tahu, Bu. Memang kita kalau memasuki dunia roh itu semuanya itu akan jelas bahwa roh jahat ini sangat real. Ya, real Pak. Jadi jangan main-main. Dia serius untuk membawa kita binasa. Makanya setiap saya sih diundang jadi narasumber seperti ini selalu ada gangguan sinyal Pak. Karena apa? Dia nggak mau kedoknya dibuka. Iya. Tantangan-tantangan yang Ibu hadapi, tantangannya apa saja, Bu? Tantangannya banyak Pak. Lebih banyak sikap dari orang yang mengaku percaya Yesus. Karena Iya. buat mereka saya seperti apa ya? Seperti dukun gitu loh. Jadi ya kan kalau menurut saya setiap Tuhan itu memanggil orang dengan cara berbeda, memakai orang juga dengan cara yang berbeda-beda. Saya percaya bahwa karunia yang Tuhan beri sama saya itu bukan untuk mempermalukan orang yang terikat kuasa gelap, tapi saya mencoba menolong orang dari ikatan kuasa gelap. Tapi responnya ya begitu lah Pak. Iya. Tantangan dari luar, dari non-Kristen ada nggak, Bu? Justru kalau dari non-Kristen itu banyak mereka yang taunya saya ini dukun. Oh ya. Jadi kalau ada yang keras sama mamanya Andika, anak saya kan namanya Andika, saya dipanggil nama anak pertama. Mamanya Dika tuh panggil dia Tuhannya dia hebat. Ya. Memang Tuhan saya hebat. Ya, berarti kebanyakan tantangan yang Ibu hadapi berarti dari orang Kristen sendiri ya, yang Iya, banyak. tidak memahami dunia spiritual. Jadi Ibu Iya, dianggap dia merasa nggak sebagai perlu. Mereka pikir nggak usah lah berurusan dengan kuasa gelap gitu. Sebenarnya saya juga nggak suka juga berurusan kuasa gelap, tapi
kondisi mengizinkan saya ada di situasi seperti itu. Masa iya saya diem lihat ada orang kerasukan? Nanti misalnya nih Pak, saya pernah menolong seorang anak. Jelas-jelas saya menolong dia, keluar paku Pak dari lidahnya. Paku sebesar gini. Anak ini memang korban apa ya, guna-guna gitu. Bapaknya sendiri yang saya suruh ambil. Kita bawa ini benda sihir ini ke gereja. Katanya saya sulap. Padahal bukan. Ya. Bawa ke gereja, Bu? Iya, saya bawa. Luar biasa ya. Itulah kuasa Tuhan Yesus yang dinyatakan kepada Ibu Rianti, dan beliau, Tuhan memanggil kita dengan cara yang sesuai dengan pilihan Tuhan di dalam hidup kita. Iya. Kalau Ibu Rianti dipanggil, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Ibu ini lewat sebuah peristiwa yang berbau mistik ya, artinya seperti Jai Langkung. Jadi ya itulah pelayanan-pelayanan yang Tuhan perkenalkan kepada beliau. Seperti kayak kata firman Tuhan bahwa kita ini anggota tubuh Kristus. Jadi banyak anggota tapi satu tubuh. Dan tidak ada yang merasa lebih karena kita semua saling membutuhkan. Kaki tidak bisa hidup tanpa tangan, tangan juga tidak bisa hidup tanpa kaki. Tuhan sudah memberikan penjelasan seperti itu, artinya kita ini semua gereja harus bersatu. Tapi anehnya gereja tidak bersatu. Benar, gereja Pak. dibodohin sama setan untuk saling berantem, saling Iya. menyerang, terutama ini yang jago-jago doktrin ini loh. Iya, Yang karena merasa beda pandai denominasi. doktrin, yang merasa pandai teologi, ahli-ahli Taurat ini loh yang paling sering ini, saling menyerang. Ya, kita masing-masing ada berfungsi sebagai tangan, ada berfungsi sebagai perut, ada berfungsi sebagai kaki, ada berfungsi sebagai telinga, ada berfungsi sebagai mulut, jari. Tidak semua kita mempunyai tugas yang sama. Benar. Kita memiliki tugas yang berbeda-beda, tapi satu kelengkapan supaya tubuh Kristus itu menjadi elok, menjadi satu bangunan yang utuh. Itu yang Tuhan mau ya. Jadi teman-teman jangan mau dibodohin sama setan untuk fokus kepada doktrin, seolah-olah doktrinmu lah yang paling benar, doktrin Anda lah yang paling benar. Hal itu tidak penting. Di dalam hidup ini kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Itulah yang utama. Dan mengasihi sesamamu manusia, itulah hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi jangan membesar-besarkan tentang doktrin teologi yang kita miliki atau yang kita pahami. Karena berbeda anggota tubuh. Cara tangan dengan cara kaki itu berbeda. Masing-masing sesuai dengan kelengkapannya ya. Jadi itulah satu hal yang Tuhan perkenalkan kepada Ibu Tafib. Sepertinya kayaknya agak berbeda dengan yang lain, tapi itu satu kuasa supranatural yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu dialah yang maha kuasa. Dialah yang berkerajaan dan dialah yang menentukan semuanya. Nama Tuhan Yesus bisa menghentikan orang gila yang mau bunuh anaknya. Nama Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizat. Itulah yang kita perlu miliki di dalam hidup ini.
Oke Bu, Nah, mungkin 1-2 mujizat yang Ibu alami, Ibu bisa ceritakan kepada teman-teman, supaya bisa menguatkan mereka, selama Ibu mengikuti melayani Tuhan. Mujizat apa yang Ibu mau bagikan, yang pernah dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup Ibu? Silakan Bu. mujizat yang saya alami terlalu banyak Pak untuk diceritakan sebenarnya. Ya, Tapi 1, ada 2 yang aja Bu, nanti yang berikutnya baru kita sambung lagi Bu. Nanti ada sesi selanjutnya supaya Ibu bisa bagi-bagi berkat, menceritakan, karena yang Kristen ini pun juga harus dikuatkan. Biasanya mereka kalau mendengar bagaimana mujizat yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang baru, mereka akan dibangkitkan juga. Ya 1-2 saja Bu, nggak usah panjang-panjang. iya, waktu ini baru-baru ini Pak, waktu saya Iya. pelayanan ke Bangkok Pak, saya sudah Hmm. bilang sama teman saya, "Cepetan cepetan, nanti kita terlambat." Bener Pak, Hmm. kami terlambat, kami ketinggalan pesawat. Iya. Jadi sudah ditutup. Bagaimana ini? Tiket pesawat pulang pergi sudah dibeli, tapi pergi nggak bisa karena terlambat. Uang yang ada untuk makan di sana dan ongkos-ongkos di sana. Jadi kami pada saat tahu kami ketinggalan itu, saya cuma berdoa aja di bandara itu. Tuhan Yesus, kalau kehendakmu saya jadi berangkat ke Bangkok, saya mau Tuhan. Engkau nyatakan kuasamu. Teman saya telepon, Pak. Bet, kamu ada di mana? Saya lagi terlunta-lunta nih di bandara. Kenapa? Ini tinggalan pesawat. Jadi ntar mau kemana? Ya nggak tahu, tidur kali di sini. Orang ongkosnya udah nggak ada lagi, gimana? Udah, mana nomor rekening kamu? Dikirimlah nomor rekening. Saya jadi bisa beli tiket. Nah, teman saya ini yang menyebabkan saya terlambat, mungkin Bapak kenal itu, si Rio. Dia telepon sama kakak rohaninya bahwa kami terlunta-lunta di bandara di Malaysia. Dikirimlah ongkos, jadi kami bisa ke sana Pak. Bahkan bisa kami pulang bawa oleh-oleh. Itu ajaib itu Pak. Teman saya itu nggak Iya. pernah nelpon saya Pak, kalau tahun baru tuh nggak pernah nelpon. Itu kok dia digerakkan Tuhan untuk nelpon gitu loh. Iya. Itu ajaib buat saya, dan masih banyak lagi Pak hal-hal ajaib. Cuman karena saya di bunga dadakan gini, saya ngeblank ini Pak. Ngeblank. Iya, iya. Lalu banyak kebaikan Tuhan yang saya sudah nikmati. Sebab saya ini hidupnya pas-pasan Pak. Pas butuh ini Tuhan kasih. Pas pengen Iya. ini Tuhan kasih. Ini pas-pasan. Tapi dulu Luar saya biasa ya. khawatir Pak. Saya dulu pernah khawatir. Waktu suami saya meninggal dunia, saya khawatir. Karena pensiun hanya sedikit Pak. Waktu itu pensiun hanya Rp514.000. Sementara anak-anak saya masih sekolah kecil-kecil. Yang bekerja hanya satu, anak yang pertama. Saya sering sekali sakit. Vertigo saya kumat. Karena saya khawatir besok anak saya makan apa ya. Besok lanjut nggak ya sekolahnya ya. Ongkosnya bagaimana. Itu terus yang ada di pikiran saya. Akhirnya bolak-balik saya sakit. Kena vertigo. Lalu di situ saya benar-benar ditegur Tuhan. Mengapa kamu khawatir? Apa dengan khawatir kamu dapat menambah saja sehasta jalan hidupmu? Iya juga ya. Kalau kamu khawatir, berarti kamu meragukan kemampuanku untuk menolongmu. Oh iya juga ya. Ya udah, saya total ya berserah sama Tuhan. Total Pak, ketika saya berserah total sama Tuhan, udah semuanya
aman terkendali sampai sekarang. Semua tercukupkan dengan caranya loh Pak, tanpa saya harus minta-minta, tanpa saya harus berhutang. Tuhan sediakan dengan caranya. Contohnya waktu suami saya meninggal dunia ya Pak, sebelum meninggal itu, semua mulai dari pemakaman, biaya rumah sakit, obat-obatan, sampai memanggil hamba Tuhan, sampai biaya makan tiap hari di rumah, itu ada yang menanggung Pak. Beliau seorang ketua agama Konghucu di kota sini ya, Depok ya. Saya menangkan dia buat Tuhan, suami istri ini terima Yesus. Bapaknya pernah punya sakit ginjal, tapi Tuhan tidak menyembuhkan dia, hanya jiwanya selamat. Dia meninggal dunia. Ibu ini sebelum bapaknya meninggal tuh sering sekali dulu minta saya untuk melayani suaminya bikin ibadah di rumah. Jadi kebanyakan jemaatnya itu orang-orang dari agama Konghucu ini yang ikut kepalanya gitu ya. Setelah itu ibu ini pernah marah sama saya. Bet, kamu tuh hamba Tuhan yang paling sombong yang pernah saya kenal. Kenapa Bu? Kamu tuh kalau dikasih apa-apa, kasih uang, kasih ini gak pernah mau. Kamu tuh sombong tau. Belum miskin kamu sombong. Bukan begitu Bu, saya bilang. Nanti ada waktunya saya nggak bisa menolak pemberian ibu. Benar Pak, waktu suami saya sakit, mulai dari obat, dari memanggil hamba Tuhan, didoakan, semua saya dikasih sama ibu ini. Ini Bet, ini buat beli obat suamimu, ini buat kamu makan di rumah sakit, ini buat kalau ada hamba Tuhan datang mendoakan suamimu. Kamu gak usah mikirin anak-anakmu. Sekolahnya sudah aku bayarin, makanan sudah ada yang ngatur tiap hari. Kamu fokus urus suamimu. Terima kasih Bu. Itulah Pak keajaiban yang saya alami Pak. Terlalu banyak. Tuhan Haleluya. Iya. Ya, luar biasa sekali bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Karena Iya. salah satu hakikat Tuhan adalah Dia pembuat mujizat. Karena Dialah yang menciptakan hidup ini. Dia melampaui segala dimensi. Jadi Dia tidak dibatasi oleh keterbatasan manusia. Dia tidak dibatasi oleh kebencian manusia. Benar. Dia tidak dibatasi oleh kepercayaan manusia. Kalau dia dibatasi oleh kepercayaan manusia, Ibu Rianti ini seorang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi itulah cara kerja Tuhan. Dia tidak dibatasi dengan apapun kepercayaanmu. Sedangkan engkau tidak percaya Tuhan, engkau ateis, penyembah batu, penyembah patung, penyembah apa, Tuhan sayang semua. Jadi dia tidak dibatasi oleh apapun. Dia adalah cinta kasih yang sesungguhnya. Dan sekali lagi teman-teman, hakikat Tuhan itu adalah cinta kasih. Dia mengajarkan kebaikan. Dia mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Saling mengasihi. Bahkan Tuhan mengajarkan, berdoalah buat musuh-musuhmu. Mintalah berkat buat mereka. Itulah Tuhan. Ya. Kalau setan adalah si pembinasa keji. Baru namanya saja pembinasa keji. Alkitab mencatatnya. Setan adalah sumber pertikaian, sumber percecokan, sumber fitnah, sumber kedustaan, sumber segala bencana, malapetaka, sumber segala hal-hal yang membuat manusia menderita. Dan setan adalah sumber pembunuhan. Oleh sebab itu setan haus darah. Setan menghalalkan darah manusia. Bagaimana setan menghalalkan darah manusia? Dia mengajar manusia untuk saling membunuh, ya, saling mematikan. Itulah tabiat setan.
Oleh sebab itu, berhati-hati karena di dalam hidup ini hanya ada dua kekuatan. Kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar, kita sementara berjumpa dengan setan yang kita tidak sadari. Jadi jangan sampai manusia tertipu. Luar biasa, terima kasih Ibu Tafi Prianti yang sekarang dikenal dengan Ibu Elizabeth. Ya. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa, karena saya melihat mujizat terlalu banyak yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Ibu, dan bagaimana Tuhan menyatakan pelayanan-pelayanan yang supranatural. Ya, nanti kita di waktu akan datang, kita akan tayangkan lagi kesaksian Ibu, karena kita dibatasi dengan waktu. Teman-teman yang diberkati, silakan dukung Ibu Rianti ya, supaya Ibu Rianti terus bisa melayani dimanapun Tuhan panggil Ibu ini untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan buat semua yang sudah menyaksikan acara ini, doa kami buat Anda semua, kasih karunia Tuhan menyertai teman-teman dan membuat kita bisa mengalami kemurahan Tuhan. Oke, kita berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.